Oke, ada lagi? Oke, Silakan. selanjutnya Pak Robert. Oh, Pak Robert. Ya, silakan Pak Robert. Dok, saya mau nanya 2 pertanyaan nih, Dok. Ya, Pak satu. Robert. Saya nih 2 bulan ini nggak sakit batuk ya. Karena saya pikir, wah batuk kok sampai jantung sakit. Saya pikir, wah sakit corona yang ini baru nih. Ya udah saya minta istri saya itu. Akhirnya ronsen bronchopneumonia tuh. Akhirnya bronchopneumonia, Dok. Oh, oke. Akhirnya kan dikasih obat sama istri saya di Tromax tuh 500 ml. Saya tambahin Bebekon sama... Ada sesak nggak? Enggak. Sekarang dikit sih, sesak dikit doang. Oke. Terus saya tambahin sama Bebekon sama itu ya, Cordyceps. Kalau kalsium sama ini, sama Dipsy sih udah rutin ya. Cukup nggak gitu, Dok, ya, kayaknya? Yang pertama tuh. Cukup. Cordyceps aja sama Bebekon udah cukup sekali untuk masalah BP ini. Kalau panas sih nggak ada, Dok. Nggak ada sama Iya. sekali. Cukup sih, Pak. Cuman serangannya yang kemarin saudara saya itu tuh sakit tuh sampai jam 3 subuh ada mulai deh batuk nggak kuat saya deh. Akhirnya saya ronsen. Iya. Iya, cukup sih, Pak. Cukup tadi ya, dokter. Yang tadi ya. Sama yang kedua, Dok. Saudara saya yang ketemunya pingsan itu 2100, dia punya gula darah, akhirnya kan tangan kirinya nggak bisa gerak tuh, Dok. Namanya terus encephalopati apa ya, Dok? Encephalopati ya, masalah saraf. Ya. Itu satu-satunya tuh bagaimana, Dok, ya caranya, Dok? Pakai apa, Dok? Produk yang mempengaruhi saraf. Blueberry konsentrat paling ya, Dok? Lecithin, kalsium, zinc. Lecithin, kalsium, zinc. Iya. Jadi zincnya diminum 3 kali sehari sebelum makan. Zinc itu kan harus sebelum makan. Tentunya dewasa ya. Zinc itu mempengaruhi otak sih, mempengaruhi saraf. Jadi Lecithin, kalsium sama zinc ya, Dok? Ya, zinc. Zinc bisa 3 kali 5. Umur berapa, Pak? Umur 66, Dok. Oh ya, boleh 3 kali 5, Pak. Lecithinnya kasih berapa tuh, Dok? Lecithinnya sekali minum 3 Oh, sekali minum 3 ya? setelah makan. 3 setelah makan. Lecithin itu besar-besar loh, Dok. Kita nggak kenapa-napa, Dok. Tapi orangnya kecil, Dok. Paling 30 kilo. Iya, lecithinnya besar. Besar banget soft gelnya. Umur 66 30 kilo Kalau lebih. besar berarti. kenapa? Dosisnya kegedean nggak gitu maksudnya mungkin? Oh, enggak. Kan memang apalagi dia bermasalah, dia butuh nutrisi yang lebih tinggi. Perlu Bebekon lagi nggak, Dok, lagi nih, Dok? Lebih keren lagi kalau ada Bebekon. Paling nggak sebotol atau 2 botol sehari. Sekarang sih masih di rumah sakit sih, Dok. Oh ya. Apa coba nanti deh. Iya. Soalnya adiknya, jujur aja, adiknya dari luar kota datang tuh. Cerita aja saya nih ya. Dokter, dia nggak percaya, Dok. Masih segini nggak percaya. Iya. Adiknya nggak nikah, dia juga nggak nikah. Kan adiknya balik ke Jawa, nanti saya kasih minum ini nih. Kalau saya cerita tuh, istri saya juga waktu itu kan 2 bulan nggak bisa tidur, Dok. Habis pelayan di rumah duka tuh. Ternyata yang di rumah duka tuh ada COVID tuh, 20 orang karantina. Waduh, terus? Kita kan pengerja, terus pendetanya nggak ngomong, Dok. Pas itu nggak bisa tidur, asuransi kan udah lengkap semua tuh, banyak. Ya udah, kita mau masuk rumah sakit nih. Saya pikir bukan nggak tahu sakit corona ya, cuma nggak bisa tidur sehari, cuma bisa 1,5 jam, Dok. Iya. Nah, 2 bulan kan udah mulai lemas kan. Wah, ini begini caranya repot nih. Udah gitu saya ketemu nih Bebekon. Saya mau kasih, Dok. Namanya ngasih ke dokter ya, sorry ya, Dok, ya sorry ya. Bukan apa-apa loh. Saya kan juga sekolahnya kan accounting ya, sampai master segala kan, saya bukan dokter ya. Cuma ngadepin istri saya dokter itu 2 minggu, Dok, baru mau minum, Dok.
Ya, namanya Iya sih. dia lebih tahu 2 minggu diminumin hari ke-8 tidurnya 7 jam. Tuh kan. Udah itu 7 jam terus. Akhirnya nggak jadi masuk rumah sakit lah. Kisah nyata yang membuktikan ya Pak ya. Nah iya, makanya kan kalau misalnya bagian obat-obatan kan kita kan accounting kalah lah kalau misalnya buat tahu dibanding dokter, sorry. Lo istrinya nggak ikut Zoom Pak? Enggak, dia habis ngajar tadi sih. Dia dokter tapi dokter PAUD, Dok. Oh, baik. Dokternya dokter magister gizi terus stop jadi dokter PAUD sekarang. Oh. Iya Tapi Pak. Jadi sekarang memang udah terbantu. mereka itu biasa perlu data ya Pak. Ini apa kandungannya. Sebenarnya setelah dapat datanya, mereka bisa cari tahu sih. Apalagi kan sekarang dunia internet sangat luas ya tentang blueberry. Mereka bisa cari tahu kan gitu Pak. Apalagi kan memang dari buah blueberry. Sebenarnya ini kembali lagi ke ego atau mungkin tidak dipelajari. Nah, itu yang biasanya jadi tantangannya di sana. Gitu. Jadi memang kenapa kok BBCon ini bisa membantu kondisi COVID yang membuat sulit tidur? Karena COVID ini kan nyerangnya bisa di mana-mana, Pak. Bisa di paru, bisa di otak. Bahkan menyerang di otak tuh bukan hanya susah tidur ya. Ada beberapa orang habis kena COVID, ya. Jadi gini, ada istilahnya long COVID. Long COVID itu adalah kondisi atau bahasa kerennya simptom pasca COVID, gejala pasca COVID. Jadi orang itu sudah sembuh atau negatif dari COVID, dia ada gejala sisa. Akibatnya karena pada saat dia kena COVID ini kan pada saat proses COVID ini terjadi peradangan, Pak. Kalau terjadi peradangan di paru-paru, paru-paru ini akan jadi banyak ada dahak, sehingga dia akhirnya sesek. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita bisa keluarkan dahaknya, ya bagus, dia nggak sesek lagi. Tapi problemnya juga, kalau lama-lama nggak diobati, kalau dia parah, apalagi jumlah virusnya banyak, paru-paru itu jadi ada gejala sisa. Makanya ada orang habis COVID, dia masih suka batuk, masih suka sesek, umumnya sih batuk sih. Nah, masih batuk gitu. Nah, itu long COVID namanya, perpanjangan dari gejala COVID karena virus itu sudah sempat merusak organ itu. Nah, sama kalau kena di otak, ya, kena di otak nih, ya saya nggak bilang semua ya, ada sebagian orang, ya, bukan hanya susah tidur, tapi terjadi gangguan konsentrasi, ya. Dan setelah dia sembuh dari COVID, dia masih bisa kayak hang-hang gitu loh Pak. Kayak ngomong kadang-kadang nggak nyambung, atau dia kurang konsentrasi. Ya, ada orang yang seperti itu, nggak semua. Nah, itu juga long COVID. Makanya orang-orang yang setelah kena COVID, dia sangat bagus itu untuk apa ya namanya ya, merekonstruksi atau memperbaiki yang rusak-rusak ini. Ibaratnya gini loh Pak, kalau suatu keadaan itu pernah gempa, walaupun dia nggak rubuh, tapi ada bagian-bagian yang retak, ya kan? Dia perlu renovasi gitu istilahnya, renovasi ya benar ya. Jadi sama, orang habis kena COVID, dia ada organ-organ yang sedikit bermasalah karena COVID. Nah, dengan reparasi. Ya, memperbaiki lah. Nah, dengan dia minum Cordi, dia kembalikan paru-parunya yang bermasalah. Dengan dia minum BBCon, ya sebenarnya banyak tempat ya BBCon itu bisa bantu ya, paru-paru hati, bisa bantu juga di otak. Apalagi dia, kenapa dia bisa dengan gampang memperbaiki kondisi otak? Karena dia bisa menembus ya tadi sawar darah otak yang jadi penghalang. Ada nutrisi yang nggak sisa sampai otak loh, karena dia nggak bisa menembus sawar darah otak. Nah, sehingga karena BBCon ini punya kemampuan menembus bariernya sawar darah otak, penghalang yang sebenarnya nggak gampang ditembus. Kalau bisa tembus tuh semua otak bisa dibagusin gitu, intinya gitu.
Nah, Bebekon punya kemampuan itu. Makanya yang orang susah tidur, suka sakit kepala, suka migrain, suka vertigo, ya yang berhubungan dengan otak secara langsung, termasuk juga ya gangguan konsentrasi, long COVID itu bisa terbantu dengan Bebekon. Ya tinggal mau beli yang encer atau yang kental. Kalau mau yang beli yang encer, ya BB Jus. Mau beli yang konsentratnya, sekali minum dikit tapi dapatnya banyak, ya Bebekon, sesuaikan harga. Begitu. Nah, jadi kondisi seperti itu memang diperlukan gitu. Nah, Bapak ceritanya masih batuk-batuk, apakah mungkin itu long COVID yang saya baca, ya. Dan juga kalau memang ada bronkopneumonia saat ini erat hubungannya loh ini dengan TBC ya Pak ya. Jadi memang apakah sudah dicek juga itu? Nah, tapi memang produknya yang membantu sama sih. Kordi juga, ya Bebekon juga bagus, Bapak bisa. Tapi kordinya harus diperbanyak untuk kondisi bronkopneumonia. Bebekon terus diminum, nah itu bisa membantu. Begitu Pak Robert. Istri saya juga udah sakit itu ya, sakit autoimun. Dia kalau badannya pada sakit semua, dia udah tergantung sama atropo sih. Kasih sehari langsung sembuh dok. Terus kalau tidurnya agak nggak teratur. Autoimunnya apa Pak? Autoimunnya Kikuchi Fujimoto disease. Oh, oke. Nah, memang autoimunia dia suka menyerang sendi. Iya, ya, benar. Sendi. Sendinya itu ada autoimun yang dia nyerang sendi itu berpindah-pindah. Sebentar di siku, sebentar di lutut. Ya pokoknya semua sendi memang. Nah, kondisi seperti ini memang harus bantu dengan atropo, tapi sarankan rutin minum kordi dan Bebekon. Sama pakai itu juga dok, pakai kalung dok. Kalung itu ya, formalin tuh tidur kan kadang nggak gitu teratur ya, autoimun ya. Agak susah tidur sedikit gitu. Itu pakai kalung formalin jadi normal dok itu. Ya. Dia pakai formalin, apakah dibawa tidur? Iya. Jadi lebih teratur jamnya, jadi jam 11 harus tidur. Tidur pun pakai. Tidur pun pakai. Iya, dipakai tidur juga seharian sih dipakainya. Ya. Ya, memang dia membantu metabolisme ya, karena memang ion negatif kan batuan dari pendan ini kan terdiri dari energi ion negatif dan far infrared ray, sinar inframerah jarak jauh. Nah, dengan dua kombinasi energi ini, itu satu yang namanya ion negatif ini mempunyai sifat dingin, Pak. Sifat dingin. Jadi ion negatif itu membuat, Bapak pernah nggak ke pegunungan, kayak kenapa sih orang Jakarta suka ke puncak, orang Makassar suka ke Malino? Karena mencari suatu energi yang adem dan menenangkan. Itulah ion negatif. Jadi kalau kita pergi air terjun ya, itu rasanya kan bukan hanya menenangkan, tapi adem rasanya, dingin, sejuk. Nah, itu yang membuat tubuh nyaman. Nah, itulah energi yang terkandung dalam kalung pendan ini. Sehingga pada orang-orang yang memang punya energi yang cenderung panas, namanya orang yang ya. Orang yang itu orang yang selalu merasa dirinya tuh gampang kepanasan. Oh benar dok. Iya dok. Jadi orang yang ini nggak suka pakai selimut. Ya kalau Bapak matikan AC, kerjaan istri pasti hidupin AC. Bapak nggak mau terlalu dingin, dia pasti mau dingin. Nah itu orang yang. Nah orang yang ini memang dia butuh sesuatu energi yang dingin. Jadi kalau dia minum, kalau orang memang ini orang yang ya, dia kalau minum kordi, memang agak kurang suka. Karena dia merasa tambah panas. Jadi Bapak harus tambahkan atau kombinasikan dengan sesuatu yang sifatnya sejuk. Seperti apa? Seperti zinc. Zinc itu sifatnya sejuk. Begitu Pak. Jadi dia nggak merasa, kalau orang yang ya, dia suruh minum kordi cenderung nggak teratur biasanya. Beda dengan orang yang memang suka hangat. Bapak suka hangat nggak?
Oh iya dok. Ya, biasanya Iya, kalau saya nggak minum dingin, nggak suka saya. ya saya tahu Pak Robert butuh kehangatan orangnya. Nah, jadi Bapak itu suka sesuatu yang hangat. Termasuk kordi pasti Bapak suka, merasa cocok sekali. Karena sifat hangat dari kordi ini akan melengkapi sifat dingin yang Bapak selalu gampang terasa dingin. Makanya Bapak cocok. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bapak nggak usah kombinasi sih, minum kordinya ya langsung aja. Bapak merasa cocok. Gitu. Orang yin seperti Pak Robert gampang bermasalah pinggang dan punggung. Sedikit-sedikit pegel di pinggang, punggung. Ya Pak ya. Iya, Kalau pegel-pegel, iya benar. Iya, makanya orang yin ini resikonya lebih ke masalah tulang, Pak. Makanya untungnya Bapak minum kalsium teratur. Nah, kalau orang yang itu lebih gampang sakit kepala. Makanya resikonya lebih ke pembuluh darah, penyakit jantung sama stroke. Makanya dipsi orang yang harus rutin pembuluh darah. Begitu sih. Ya, jadi kira-kira terjawab ya Pak Robert ya? Iya dok, makasih dok. Oke, sama-sama Pak Robert. Oke, cukup Pak Robert. Ada yang lain mau disampaikan? Udah cukup, udah jelas, udah saya catat.